Shalom, kembali lagi di Voice of Hope, Suara Pengharapan. Hari ini kita mau sama-sama belajar dengan judul Bersatu Menunaikan Tanggung Jawab yang diambil dari Ulangan 15 ayat 7 sampai dengan 8. Dalam kehidupan ini, setiap orang memiliki tanggung jawab yang harus dijalani, baik itu sebagai individu, keluarga, maupun masyarakat. Salah satu ayat yang mengajarkan prinsip tanggung jawab ini ditemukan dalam kitab Ulangan 15 ayat 7 sampai 8 yang berbunyi, apabila ada di antara kamu orang miskin, salah satu dari saudaramu di antara kota-kotamu, di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, maka janganlah engkau menutup matamu terhadap saudaramu yang miskin itu. Sebaliknya, engkau harus membuka tanganmu baginya dan memberi kepadanya dengan sukacita apa yang cukup baginya untuk kebutuhan yang mendesak yang diperlukannya. Ayat ini mengingatkan kita akan pentingnya kasih, perhatian, sikap peduli terhadap sesama, khususnya bagi mereka yang kurang beruntung. Ulangan 15 ayat 7-8 mengajarkan kita untuk tidak hanya fokus pada diri sendiri, tetapi juga memperhatikan kebutuhan orang lain dan bertindak dengan penuh kasih dalam memenuhi tanggung jawab sosial kita. Dalam konteks ini, kita dapat melihat bahwa bersatu dalam menunaikan tanggung jawab bukan hanya berarti kita bersama-sama bekerja keras, tetapi juga berbagi kasih dan sumber daya kita yang mereka butuhkan. Ada beberapa hal yang harus kita lihat. Yang pertama, tanggung jawab kolektif dalam kasih. Penting untuk memahami bahwa tanggung jawab dalam hidup Kristen tidak hanya bersifat individu, tetapi juga kolektif atau bersama. Tanggung jawab ini mengharuskan kita untuk membuka tangan kita, tidak hanya dalam bentuk materi, tetapi juga dalam bentuk doa, perhatian, dukungan emosional. Bersatu dalam menunaikan tanggung jawab ini adalah wujud nyata dari kasih yang mempersatukan kita sebagai tubuh Kristus. Ketika kita bersatu dalam membantu sesama, kita melaksanakan kasih kepada sesama sebagaimana yang ditulis dalam 1 Yohanes 3 ayat 17-18. Tetapi barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya kekurangan, lalu menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tetap ada padanya? Anak-anakku yang terkasih, marilah kita mengasihi bukan hanya dengan perkataan atau lidah, tetapi dengan perbuatan di dalam kebenaran. Yang kedua, bisa mengatasi ketidaksetaraan melalui kerjasama. Ulangan 15 ayat 7-8 berbicara tentang perhatian terhadap ketidaksetaraan yang ada dalam masyarakat. Ada orang yang hidup dalam kekurangan, sementara yang lain hidup dalam berkecukupan. Ketidaksetaraan ini adalah tantangan yang dihadapi semua umat manusia dari sejak sejarah dahulu. Namun Allah mengajarkan bahwa kita saling mendukung, berbagi berkat, dan bekerja sama dalam mengatasi ketidaksetaraan tersebut. Sebagai umat Kristen, kita juga memiliki panggilan untuk menjadi agen perubahan, membawa kasih dan keadilan. Ketika kita bersatu dan menunaikan tanggung jawab sosial ini, kita tidak hanya membantu mereka yang membutuhkan, tetapi kita juga berkontribusi menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara. Hal ini adalah salah satu cara kita menampilkan kasih Kristus kepada dunia. Yang ketiga, tanggung jawab sebagai tindakan sukacita. Tanggung jawab yang terdapat dalam Ulangan 15 ayat 7-8 bukanlah tanggung jawab yang berat dan terpaksa, melainkan tindakan yang dilakukan dengan sukacita. Mewujudkan kasih dalam aksi nyata. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kasih tidak hanya diucapkan, tetapi harus diwujud nyatakan dalam tindakan. Ini adalah panggilan kita untuk menanggapi kebutuhan orang lain dengan tindakan konkret, bukan hanya dengan kata-kata. Kasih yang sejati adalah kasih yang bergerak untuk memenuhi kehidupan orang lain, seperti yang terlihat dalam kehidupan Yesus Kristus, yang tidak hanya berbicara tentang kasih, tetapi juga menunjukkan kasih-Nya melalui tindakan penyembuhan, pengajaran, dan pengorbanan diri. Semoga memberkati. Shalom. Terima kasih sudah menonton podcast Voice of Hope edisi Maret dengan tema Striving Together for the Gospel. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, yuk like dan share ke teman-teman kamu. Butuh dukungan doa? Silakan chat kami di @rajawali.fm melalui Instagram dan TikTok. Mau bergabung dengan komunitas yang positif dan penuh kasih? Ayo jadi bagian dari Raja Wali Family Ministries. Tuhan memberkati.